A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah. Allahumma anfa'na, Allahumma alimna, Allahumma kaffir anna sayyiatina waghfir lana dzunubana. Kita masuk di akad selanjutnya, yaitu akad dhaman. Ya. Jadi sekarang kita masuk di akad dhaman. Kalau secara arti bahasa Arab, mungkin kalian atau kita sering dengar dhaman itu artinya jaminan. Ya. Tapi tentu di sini adalah arti yang lebih khusus lagi. Jadi ada bentuk akadnya, ada rukunnya, ada ketentuan syaratnya dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan dhaman di bab fikih ini, di fikih muamalat ini? Ta'rifnya apa ta'rifnya? Ya. Ta'rif dari dhaman itu apa? Ta'rif dari dhaman adalah iltizamu syaksin. Iltizamu syaksin bidaf imalin. Ya. Iltizamu syaksin bidaf imalin fi dhimmati syaksin akhar. Fi dhimmati syaksin akhar fayasirul malu dainat fi dhimmatihi ma'an. Fayasirul malu dainan fi dhimmatihi ma'an. Ini definisi dari dhaman. Dhaman adalah iltizamu syaksin. Seseorang melakukan nanggung. Iltizam itu nanggung, menanggung, menalangi. Ya. Jadi dhaman itu adalah iltizamu syaksin. Seseorang itu menanggung. Ya, seseorang itu menanggung. Menanggung apa? Menanggung utang. Seorang menanggung utang fi dhimmati syaksin akhar, tapi utangnya punya orang lain, bukan utang dia. Jadi seseorang menanggung utang dan utangnya milik orang lain. Fayasiru, konsekuensinya, akibatnya utang tadi menjadi utangnya berdua, bukan utang satu orang. Jadi yang utang dari dua orang karena dia menanggung. Ya. Maka kalau saya tanya sekarang, sebelum lebih lanjut lagi, orang yang berani nanggung ini orang yang apa? Yang miskin, yang lemah, atau yang kaya dan kuat? Kaya dan kuat, karena dia berani menanggung utangnya orang lain, dan dia berani menjadi utang padahal nggak utang. Ini orang yang kuat. Ya. Yusuf, berdiri dulu ente. Kemarin kan ente belum diikop kan? Nah, berdiri dulu. Biar adil. Ya. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo berdiri. Ya. Minggir biar Miftah nggak kelihatan, karena Miftah udah tobat, jadi jangan sampai diganggu, nanti kalau ketutupan dia kambuh lagi. Ya, ayo sini, tenggerin sini. Noval udah dinasihati ya? Gimana? Ada kaca nggak? Ada perubahan positif? Hah? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini namanya dhaman, iltizamu syaksin. Ya, fadlan ya. Iltizamu syaksin, seorang menanggung. Iltizamu syaksin bidaf imalin, menanggung untuk membayarkan utang. Ya, Hawin ya. Menanggung untuk membayarkan utang.
fi dhimmati saksin akhor, padahal utangnya punya orang lain. Fayasirul malu, akhirnya utangnya itu, mal di sini artinya utang ya. Akhirnya utangnya itu menjadi dainan fi dhimmatiha, menjadi utang dua orang. Utangnya yang utang asli sama utangnya yang memberanikan diri untuk menanggung. Jadi dia jadi statusnya orang yang utang. Berarti memang dia ini kendel orangnya. Ya, orang yang berani menjamin memang kendel. Paham nih definisinya? Fahimtum? Ya. Hawin, fahimta? Fadlan? Yusuf? Miftah? Ya, Rahmatullah. Jadi dari mana inti Rahmat? Solonya mana? Hah? Makam Haji. Ya, Rahmat ya. Sebelumnya di mana mondoknya? SMP mana? Arisarah itu di Solo juga? Ya, Rahmat ya. Siapa nama lengkapnya? Rahmatullah siapa? Anzam Rahmatullah. Ditingkatkan ya. Belajarnya, akhlaknya ditingkatkan, Rahmat ya. Baik. Lah, sekarang kita contoh ya. Contoh surahnya seperti apa? Surahnya seperti apa? Surahnya. Saya, sebentar, jangan saya dulu. Bilal, ya, ini Bilal, ya. Bilal datangi Rahmat. Perhatikan ini, Rahmat, perhatikan ya. Bilal datangi Rahmat. Bilang gini dia, Mat, saya mau utang. Ya, mau utang. Mau utang. Kata Rahmat, nggak mau, saya nggak mau ngutangin inti. La urid. Ya, la urid. Karena saya nggak tahu jejak inti itu gimana. Apakah mudah, apakah susah, nggak tahu. Akhirnya Rahmat nggak mau ngutangi. Saya datang, Mat, lihat sini, Mat, utangi dia. Saya yang bayar kalau nggak bayar. Nah, tuh lihat Bilal. Senyum coba, ini coba senyum lah, sekali-kali senyum gitu loh. Oh, kok gak senyum, elek tau gak senyum. Senyum, senyum coba. Nah gitu loh, senyum. Harus senyum di sini, nggak boleh merengut. Ya, jadi saya bilang ke Rahmat, ya, utangi dia. Kalau dia nggak bayar, saya yang bayar. Lah, ini akad ini nggak janji, ini akad. Ini memiliki konsekuensi. Saya jadi orang yang utang kedua, walaupun saya nggak menikmati utangan itu. Akhirnya karena ada orang yang bilang gitu, Rahmat akhirnya mau ngutangi si Bilal. Tapi saya jadi utang. Paham? Ya, jadi Bilal utang ke Rahmat, saya jamin Rahmat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi menjamin ini bukan cuma ngomong kosong, tapi ditulis, dicatat, tanda tangan, matre, saksi bahwasanya saya ini menjamin dia. Nggak cuma di lisan. Kalau jumlahnya sedikit mungkin cuma di lisan nggak apa-apa, tapi kalau jumlahnya besar itu harus dengan akad, disaksikan oleh pengacara atau apa dan sebagainya. Ya. Jadi ini namanya akad jaminan. Sekarang kita lihat ke arkannya ya. Arkannya. Rukun jaminannya apa? Pertama, ya ada 5. Pertama adalah dhamin. Orang yang berani, ya, berani
mencemplungkan dirinya untuk menjamin utang orang lain. Ini namanya dhamin. Saya di sini dhamin. Yang kedua adalah madhmun anhu. Madhmun anhu, yang diuntungkan, atau bahasanya yang dibantu untuk nyar utang, bayar utang. Itu adalah Bilal. Ya, ini orang yang utang ini, Madin namanya. Yang ketiga adalah madhmun lahu. Itu adalah Rahmat, yang ngutangi, atau bahasa Arabnya dain. Terus yang keempat adalah al-madhmun, yang menjadi objek tanggungan, yaitu madhmun itu apa? Utang. Terus yang kelima adalah as-sighoh. Kenapa di sini kita nggak mengatakan ijab qabul? Karena di sini nggak perlu qabul. Jadi nggak perlu qabul. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan utangi dia, saya jamin inti, doman tuka dainahu, itu tidak perlu Bilal mengatakan qabil tuh. Paham? Jadi di sini akad doman sudah terjadi. Ya. Ini namanya akad doman. Taib. Taib. Sebelum ini secara umum ini ya, ditulis dulu. Yang belum nulis masih ngantuk nggak? Mau ke Ghurfah Rosem nggak? Enak loh, turun sana. Nggak ada yang ganggu. Dicari susah. Duduk kalau udah ngantuk, duduk. Coba ditulis, kalau udah ditulis. Jadi doman ini belum selesai, nanti kita perluasnya lagi di kitab. Jadi doman ini adalah jaminan utang. Jaminan utang. Ya, namanya doman. Silakan tulis kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita ke kitab. Hamid paham enggak? Amar, Azam, Haris, anta mudhif, laka dhiyafah, amsi wa ba'dal ghad, wa ba'da ghadil ghad, ya insyaallah. Helmi, anta raja'ta ila lapangan, madza fa'alta hunak? Akdun sah, akdu baik wasyira sah. La hatta la tashtari walau mi ayam la tashtari. Akdun sah. Naam. Akdul baik wasyira. Madza tafal? Imam au muadzin Bilal? Masya Allah. Fi ay masjid? Fi mal'ab. Anta lamongan aina? Petian aina? Derajat aina? Aina sedayu? Janba Ustaz Daris? Jomplang. Anta fi'lan jomplang ini. Orang yang jomplang. Mata nakul bil arabiyah al-munhar. Dan huwa munhar. Al-munhari. Alladin jomplang.
Min sadaris kam dakikoh. Tadri. Ya Allah. Layak rif. Astagfirullah. Jar lakin layak rif. Layak rif hakal jar ya. Hakal jiwar. Sadaris dayu sah. Itan korep ya nih. Anta korep min man huna fi mahad. Anta wahdaka. Faiz man. Seronto. Anta seronto. Alas anta si muafaqah. Baik. Fahimtum? Rahmat. Fahimta wala? Ibtasim. Labut ibtasim. Labut ibtasim ya. Ana alladzi la yabtasim saujbir. Man hadzal ladzi la yabtasim katsiran hadza. Man ladzi la yabtasim man fil fasal. Hah? Man? Hah? Mana? Aina Ahnaf. Yarji. La ba'sa. Sanu'aqibuhu aidan. Keadilan sosial. Sanu'aqibuhu aidan. Iqab aula. Yusuf. Ahnaf iqab aula. Hah? Ajib. Iqab aula. Hah? Hah? Iqab aula. Lah ikop lah. Ikop lah. Idan anta ma'adzalimin yani. Yatrukul mungkar. Zalim ala yatrukul mungkar. Labut ikop. Adil. Innallaha ya'muru bil adli. Ai bil ikop. Ikop awala. Baik. Ikop sahih anta ma'al Quran wa sunnah ikop. Anta bid'ah wa ikop. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan yani. Iqab ya. Hadza dalil ya. Baik. Al-an wasil. Lakin la naqra al-kitab. Al-an wasil bab ba'dahu wa naqra al-kitab. Ba'da dhaman ada bab lagi namanya mirip dengan dhaman tapi bukan dhaman, tapi mirip. Namanya al-kafalah. Ya. Al-kafalah. Ya, perhatikan penjelasan ini. Kafalah itu secara bahasa sebenarnya artinya sama, menjamin juga. Menjamin juga. Ana adzmanuka, saya menjamin kamu. Tapi fikihnya maksudnya menjamin utang. Ana akfuluka, itu juga saya menjamin kamu. Jadi baik azmanuka, akfuluka itu artinya secara bahasa mirip-mirip, berdekatan. Tapi secara fikih, istilah, syar'an, terminologi berbeda. Kalau dhaman itu jaminan utang, kafalah ini jaminan badan. Nah, perhatikan. Jaminan badan, perhatikan. Tadi itu kalau yang saya lakukan itu apa? Menjamin bayar utang, betul nggak? Utangnya yang saya jamin. Dan ini berat. Ya, dari satu sisi berat. Tapi dari satu sisi, saya nggak harus datangkan orangnya. Selama saya bisa bayar, saya udah beres dari tagihan tadi. Kalau di jaminan utang ya, Fadlan ya. Kalau kafalah, jaminan badan. Nggak usah bayar utang, tapi datangkan orang yang utang. Dari satu sisi ringan, nggak usah bayar, dan dia statusnya bukan orang yang utang. Tapi dari satu sisi dia harus bisa datangkan orang itu, dan dia harus kuat juga kalau ini. Kalau yang tadi itu harus kuat dan kaya, kalau ini harus kuat dan punya itu namanya apa bahasa Indonesianya? Kedudukan. Punya kedudukan, punya wibawa, punya posisi jabatan itu. Ini yang diperlukan, kafil itu namanya. Al-kafil, orang yang menjamin mendatangkan badan. Contohnya gini, contohnya. Kita pakai contoh yang barusan. Ya, pakai contoh yang barusan. Waktu membayar utangnya Bilal, senyum Bilal. Waktu pembayaran utang Bilal ke Rahmat sudah jatuh tempo.
Jumat ini. Mat, senyum. Ya. Dah jatuh tempo. Rahmat datang ke Bilal. Dia datang. Ini Jumat tanggal ini jatuh tempo. Ini dah kesepakatannya. Mana utangnya? Terus Bilal bilang, ini udah ketemuan 2 orang nih. Saya tak ke rumah orang tua saya dulu ya. Uang saya di sana. Nggak mau. Nanti nggak ketemu lagi. Harus sekarang. Saya datang. Mat, biarkan dia ke rumah orang tua. Nanti kalau dia nggak balik, saya yang datangkan. Saya yang datangkan, bukan saya yang bayar. Datangkan. Saya yang jemput dia. Oh ya udah nggak apa-apa, balik sana. Lah, saya namanya penjamin, tapi namanya di fikih bukan domin tapi kafil. Mendatangkan badan. Paham nggak? Paham. Jadi ya, kafalah ini arkannya, rukunnya ada 4. Yang pertama, al-kafil, saya. Yang kedua, al-makful, Bilal. Yang ketiga, al-makfulahu, Rahmat. Yang keempat, as-sighah, nggak butuh qabul. Nah, jadi itu kafalah itu seperti itu, badan, mendatangkan badan. Makanya al-kafalatu bil badan. Jadi itu kafalah. Wadih ya. Setiap dhaman kafalah ada ketentuan, regulasinya, aturannya, apa yang boleh didhaman, apa yang tidak. Sekarang tugas antum pahami betul rukun 2 ini. Jangan lupa, besok jangan lupa. Ya, pahami betul definisi. Ya. Jadi kalau kafalah itu definisinya belum saya tulis ya. Definisinya ini. Iltizamu saksin, kalau tadi kan bidaf imalin, kalau diganti bi ihdhari saksin akhor, bi ihdhari saksin akhor fi makanin muayyan, li'anna lahu haqqan li adami, li'anna lahu haqqan li adamiyin. Ya, iltizamu saksin bi ihdhari saksin akhar fi makanin muayyanin li anna lahu haqqan li adamiyin. Zaki, diarahkan sini. Aduh. Jadi iltizamu saksin bi ihdhari saksin akhar fi makanin muayyanin li anna lahu haqqan li adamiyin. Jadi menanggungnya seseorang untuk mendatangkan orang lain karena orang lain itu punya tanggungan untuk orang lain. Utang tadi misalkan. Ini saya harap definisi dua-duanya difahami, contoh dua-duanya difahami, rukunnya dihafalkan dan difahami. Karena nanti akan ada syarat masing-masing. Syarat madmun lahu, syarat makful. Nah, jangan sampai lupa ini, biar besok nyambung. Ya, nggak saya bahas semua karena akan panjang sekali. Ya, cukupkan sekian aja. Ya, tapi ini difahami betul-betul ya, jangan lupa. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Wadih ya, secara yang sudah disampaikan wadih ya. Waduhat al-masalah. Hal waduhat? Waduhat amla. Hah? Nih, siapa nih Fatih? Senyum.
Wadhat amla. Ajib bisautin qawi. Ajib bisautin qawi. Qawi. Ajib bisautin qawiyin. Nah, bisautin qawi. Anta ghairu muttasil alias offline. Nggak nyambung. Ghairu muttasil offline, muttasil online. Muttasil mana? Ghairu muttasil. Baik. Asy-syabakah dhaifah mana? Tutarjimun. Mana tutarjimun? Hah? Jaringan? Baik. Al-akhar sa'as'alukum. Al-mangsyur. Mada? Al-mangsyur. Ajib bil Indonesia. Mada? Tutarjim. Tarjim bil Indonesia. Al-mangsyur. Nah. Taib naktafi bihada atfi awalan wasil.